Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Pemirsa Roja TV dan mendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah dalam pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib, atau yang lebih dikenal dengan matan Abu Syuja, salah satu risalah ilmiah atau kitab fikih yang terbesar dari mazhab Syafi'i, yang secara langsung akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Rwandi Tirmizi hafizahullahu taala. Dan pagi ini adalah merupakan pertemuan kedua dalam bab waris dari kitab ini. Insyaallah akan kita mulai kembali pembahasan waris dan juga pembagiannya dalam pembahasan kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Dan kami berikan kesempatan yang luas bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Kita mulai, dan kepada Ustaz Fadil Mashkura. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Matan Abu Syuja yang sampai kita pada bab al-irth atau waris. Bila seseorang wafat, maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung membagi hartanya. Bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung Allah Jalla fi'ula yang mengeluarkan dalam Al-Qur'an, yang menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 10 dan ke-11 tentang siapa yang berhak menerima harta waris seseorang yang meninggal tersebut. Ya. Dan para ulama menjelaskan cara pembagiannya secara hitungan matematis dan yang lain. Ya. Kemudian ini menjadi bagian dari keunggulan agama Islam. Anda tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang ummi, tidak bisa tulis dan tidak bisa baca. Tapi hitungan matematis ini sampai sekarang tidak ada yang menyanggah bahwa secara matematis ini salah. Dari mana ini sumbernya? Pastilah dari Allah Jalla fi'ula yang menciptakan segala sesuatu. Fadal Sayyisan, sampai di mana kita? والوارثان من النساء والوارثات. أي نعم. نبدأ. بسم الله. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والوارثات من النساء 7: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتقة. Kemudian untuk ahli waris dari kalangan perempuan ada 7. Yang pertama anak perempuan, kemudian yang kedua anak perempuan. Anak perempuan. Nah, albint. Dari siapa anak perempuan ini? Dari ayah dan ibunya. Dari yang meninggal. Nah, bila yang meninggal seorang wanita, dia memiliki anak perempuan. Baik dari suaminya yang ketika dia meninggal itu, atau suami sebelumnya, ini maksud albint. Paham Syekh? Bila meninggal seorang laki-laki, dia ada anak perempuan atau tidak? Kalau ada, dia yang dimaksud di sini baik anak perempuan ini dari istri pertama, kedua, ketiga, atau keempat, semuanya bergabung. Jelas tak? Allah yarfik terus. Kemudian yang kedua bintul ibn, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki. Sama seperti yang tadi. Kalau tadi anak perempuan, sekarang anak perempuan dari anak laki-laki. Seorang wanita wafat, punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini sudah meninggal sebelum anak perempuan ini, sebelum ibunya. Tapi anak laki-lakinya ini alhamdulillah punya anak perempuan. Berarti statusnya
cucu perempuan dari anaknya laki-laki. Jelas? Baik dari si nenek ini atau dari si kakek. Jelas tulisan? Yes. Ya, betul. Yang ketiga al-ummu, yaitu ibu. Ya. Yang dimaksud dengan ibu di sini jelas. Yang melahirkan Anda dengan akad syar'i pernikahannya dengan bapak Anda. Ya, ini dia ibu dapat. Lihat Allah Maha Adil. Ya. Anak dapat, ibu dapat. Pembagiannya Allah yang langsung bagi. Kalau manusia yang bagi, wallahu ta'ala alam. Pasti di sana ada kezaliman. Terus. Yang keempat al-jaddatu, yaitu nenek. Ya, nenek di sini adalah ibu dari ibu. Ibu dari ibu. Kalau dia masih Ada. hidup pada waktu anak ini wafat. Kalau dia sudah meninggal pada waktu anak ini wafat, dia tidak dapat. Jelas Risan? Nah. Terus. Yang kelima al-ukhtu, yaitu saudara perempuan. Apa? Saudari perempuan. Saudari perempuan. Antara Anda dengan dia, dengan wanita ini, antara si yang wafat ya, dengan wanita ini, satu bapak dan ibunya. Jelas? Nah. Sekandung. Ini saudari kandung. Sebapak, satu bapaknya lain ibu. Seibu nanti ada pembagian, ada penjelasan khusus tentang pembagiannya. Tapi dia juga dapat. Antara Anda dengan dia satu ibu tapi bapak berbeda. Kemudian yang ke-6 az-zaujah, yaitu istri. Ya. Pada saat seseorang laki-laki wafat, dia memiliki istri. Ini dimaksud dengan zaujah di sini. Bila istrinya telah wafat sebelum dia, dapatkah dia? Tentu tidak. Karena persyaratan mendapat waris, saat seorang itu wafat, ahli warisnya ini hidup. Nah, ini yang dimaksud dengan zaujah atau istri. Ya. Kemudian yang ke-7, tuan wanita yang memerdekakan budak. Tuan wanita yang memerdekakan budak. Ini sekarang mungkin sudah hampir tidak ada ya. Di mana ada perbudakan, lalu ada seorang wanita yang membeli budak laki-laki. Lalu budak ini kemudian tuannya ini mengatakan, udah kamu merdeka liwajhillah, tanpa bayar, tanpa ada persyaratan, kamu merdeka. Tidak perlu menjadi budak saya. Bila seseorang bila bekas mantan budak ini kemudian menjadi kaya raya dan dia meninggal, tidak ada ahli warisnya, maka bekas tuan yang merdekakannya tadi, yang membelinya dan merdekakannya tadi, dia mendapatkan waris dari si budak tadi. Ya. Ini di sini muallif, atau ada muallif seperti itu. Beliau menjelaskan dulu secara garis besarnya. Saya kira cukup sampai di situ dulu saya. Nanti insyaallah kita lanjutkan. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian bagian kedua dari 7 ahli waris dari kalangan perempuan yang tadi kita simak bersama, dan sedikit mendapatkan penjelasan dari Ustaz masing-masing anggota atau ahli waris tersebut. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang memiliki pertanyaan terkait dengan pembahasan kita, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819896543. Kami berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu, silakan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umma, di mana? Nur di Sulawesi. Baik, Ibu Nur, mohon maaf, mungkin langsung monitor via telepon saja, dikecilkan volume suara radio atau televisinya. Ada feedback, Iya, Ibu Nur di Sulawesi, silahkan. Iya.
ini Ustaz mau tanya. Iya. Orang tua itu sebelum meninggal, dia punya tanah 6 kapling. Baik. Dari ayah atau dari ibu? Kami 3 laki-laki, 3 perempuan. Meninggalkan 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Iya. Tapi ini begini, waktu ayah masih hidup itu, saudara kami yang laki-laki menikah. Terus dia jual 1 kapling tanah. Dan kakak kami yang laki-laki yang kedua menikah setelah ayah meninggal. Baik. Dan jual tanah juga, ibu jual tanah. Kemudian anak ketiga mau menikah, diberikan tanah. Iya. Tapi dia tidak jual, jadi tanah itu nanti setelah menikah baru dia jual. Baik. Jadi masih ada 3 kapling. Terus Sebentar saudara Ibu. kami dengan ibu kami itu bersepakat. Masih ada 1 kafling lagi berarti ya ya? Karena yang 2 sudah dijual bukan? 3 kapling lagi. 3 kapling Oh ya, 6 lagi. sahih ya, 6 kafling sisanya. Ya, silakan lanjut. Iya. Jadi ibu dengan saudara-saudara itu bersepakat memberikan 3 kapling ini untuk perempuan yang 3, masing-masing 1 bagian. Nah, bagaimana dalam Islam sebenarnya? Apakah ini memang dibolehkan atau tidak sesuai atau masih kurang benar menurut Islam? Baik, itu saja. Terkait dengan pembagian warisan secara syar'i. Nah, baik itu saja ya Ummu. Terus Ustaz, Ya. kapan seorang anak angkat itu kita sampaikan bahwa dia sebenarnya anak angkat? Baik. Karena misalnya diambil sejak lahir, terus sekarang sudah tamat SMP, jadi kapan sebaiknya kita sampaikan? Baik. Itu saja Ummu. Iya ya, Baik. terima kasih. Jazakallah khair ya Ibu Nur di Sulawesi, barakallahu fiik. Baik, jelas pertanyaannya. Baik, silakan Ustaz. Ya, mengenai kapan sebaiknya sampaikan sekarang. Dia di SMP udah akalnya sudah cukup dan mentalnya sudah bisa menerima keadaan. Dan sudah balik biasanya di SMP. Nah. Mengenai kemudian masalah waris, punya 6 kapling, kemudian yang 3 kapling sudah diambil laki-laki, tinggal lagi 3 kapling. Ya. 3 kapling ini yang diambil oleh laki-laki tadi, dia ambilnya sebelum bapak meninggal atau setelah meninggal? Setelah meninggalkan ya. Setelah meninggal, tidak boleh diambil begitu saja, dibagi dulu waris, baru dia ambil. Warisnya dibagi berapa? 3 laki-laki, 3 perempuan, 1 istri. Istri mendapatkan 1/8. Sisanya 7/8 untuk 3 laki-laki, 3 perempuan. 3 laki-laki dikali 2, 6. Tambah dengan 3 perempuan, berarti 9. Sisanya dibagi 9. Perempuan dapat 1/9, laki-laki dapat 2/9. Dan apa yang telah diambil 1 kafling sebelum meninggal itu tidak bermasalah ya Ustaz? Bukan waris. Iya, jadi kita katakan bukan warisan itu. Kalau bukan waris, kalau bapaknya menghibahkan waktu itu. Nah, baik. Demikian Ibu Nur, setelah terjawab dari pertanyaan dan harus dibagikan sesuai dengan waris ya, tidak diberikan satu persatu kafling-kafling tersebut kepada seluruh anaknya. Jazakumullah khair. Kita berikan kesempatan kedua via telepon, silahkan di 021 823 6543. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Saya dengan hamba Allah. Di mana Ummu? Di Jakarta. Baik, silahkan. Saya mau tanya nih Pak Ustadz. Siapa? Saya punya adik kakak 9 saudara. Sebentar, dengan ibu siapa? Dengan Bu Lin. Bu Lin. Iya. Ya, Bu Lin. Saya punya adik kakak 9 saudara. Berapa saudara?
9 bersaudara. Adiknya berapa, kakaknya berapa, Ibu? Saya yang paling kecil, kakak saya 8, yang satu almarhumah. Laki-laki berapa orang? Laki-laki 5, perempuan 4. Tapi yang satu perempuan yang paling gede itu bapaknya satu ibu lain bapak. Satu ibu Lain bapak. Terus? Bapak saya ada almarhum, meninggal. Saya mau nanya ini Pak Ustadz, sebelum bapak meninggal, itu bapak saya kan orang Padang tuh biasa lah Pak Ustadz kan ke perempuan ya. Ini, saya mau tanya warisan ini secara syar'i ini, ada meninggalkan rumah, itu bapak berwasiat sebelum meninggal itu menghibahkan rumah ini sama tanah untuk anak perempuan gitu. Nah, saya mau tanya bagaimana nih hukumnya secara Islam, secara syar'i. Dan sebelum dibagi atau sudah dibagi? Belum dibagi. Kalau belum dibagi, hibahnya batal. Oh, hibahnya batal ya Pak Ustaz. Kalau belum dibagi, hibahnya batal. Oh, gitu. Apalagi hibah di sini mengandung unsur jaur, kezaliman, maka hibahnya batal dan dibagi hukum waris 2 banding 1 laki perempuan. Kalau untuk kakak perempuan yang lain bapak gimana Pak Ustaz? Ini warisan dari bapak kan ya? Ya, dari bapak. Dapat mereka. Maaf, lain bapak atau lain ibu? Lain bapak. Enggak dapat. Ya makanya saya tanya jelas-jelas Pak Ustaz karena ada kakak saya bersikeras gitu katanya ini udah dihibahkan, nggak boleh dibagi-bagi. Karena saya mau secara syar'i ini karena tanggung jawabnya dunia akhirat kan kasihan laki-laki nih Pak Ustaz. Iya. Jadi saya mau tanya, jadi hibah batal ya Pak Ustaz ya? Hibahnya batal. Oh iya deh, Jelas, Ibu, alhamdulillah. ya? Kalau gitu saya lebih ngerti. Makasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ibu Lin, dan semoga Allah mudahkan dalam pembagian warisannya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang ketiga. Silakan via telepon 021 823 6543. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Sari, Pak. Silakan Ibu Tari. Ibu Tari di mana sebelumnya? Di Bogor, Pak. Baik, silakan Ibu. Gini Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya itu kan menikah dengan suami saya itu dari nol ya Pak Ustadz. Suami saya itu membawa 2 orang anak laki-laki. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz, begitu kami sudah mulai berumah tangga, Alhamdulillah rezeki kami membaik ke depannya. Tapi saya dengan suami saya sekarang ini belum mempunyai anak. Bagaimana ya Pak Ustadz mengenai pembagian waris antara saya dan anak-anak dan suami seperti itu, gimana menurut syar'i di Islam Pak Ustadz? Suami sudah meninggal, masih hidup Ibu? Masih Pak Ustadz, masih hidup, tidak ada warisan yang akan dibagi. Tapi kalau umpama dikatakan simulasinya Ustadz ya, simulasinya andai suami wafat, ya, istri dapat 1/8 dari warisan harta suami. Ya, harta istri milik istri. Jelas Ibu? Baik Pak. Jelas Pak Ustadz. Cuman yang mana yang pencet umpamanya istri membeli rumah uang istri, ini nggak dibagi waris, karena istri masih hidup. Yang umpamanya ada tanah 1 hektar itu dibeli rumah uang suami, itu yang dibagi. Istri dapat dari yang 1 hektar ini 1/8. 7/8 untuk anak laki-laki dari suami tersebut. Jelas ya Umu? Ibu Tari jelas? Iya, baik Pak Ustadz. Alhamdulillah. Iya, jazakillah khair Ibu Tari, barakallahu fiik dari Bogor. Demikian simulasi pembagian warisannya. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon 021 823 6543. Silakan. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Idi di Jambi. Bapak Idi di Jambi. Silakan Pak Idi. Ya, saya mau bertanya di luar tema. Silakan Pak. Masalah zakat harta ini Pak Ustaz. Ya. Iya. Saya kan ngumpulin uang ini kemarin dari bulan 10 ya, di tahun kemarin. Bulan 10 tahun kemarin, bulan 10 apa ini Pak? Bulan 10 Oktober. Oktober. Iya. Nah, tanggal? Kan, tanggal 1 Pak Ustaz. 1 Oktober 2011. 2015. Hah? 2015. 15 ya.
Silahkan Nah, lanjutkan. lagi kan bulan 10 nih, Pak Ustadz. Nah, Sekarang tanggal berapa Oktober? Sebentar lagi tanggal 1 Oktober 2017. Ya. Nah, nah, otomatis kan yang saya kumpulin dari bulan 10 ketemu bulan 10 kan 1 tahun nih, Pak Ustadz. Lebih, Pak. Sekarang mungkin udah 1 tahun dia. Iya, Karena perhitungannya Rasulullah tidak tahu bulan Oktober, November, Desember, nggak tahu Rasulullah. Dan pun bulan yang kita lihat di malam hari itu tidak ada hubungan dengan Oktober dan November dan Desember. Itu hubungannya dengan Muharram, Safar dan seterusnya. Dan ini ada perbedaan hari 11 hari. Nah, kalau Bapak ingin mengeluarkan 1 Oktober ditambah persennya bukan 2,5 tapi 2,577%. Jelas? Ini pertanyaan ini Pak Ustadz. Ya andai anggaplah ya 1 tahun ketemu bulan 10 ketemu bulan 10 1 tahun. Kurang 11 hari berarti 1 tahun. Iya. Berarti di bulan 9 tanggal 21 bulan September Bapak keluarkan zakatnya. Iya. Ini apakah yang saya keluarkan itu kan saya ngumpulinnya guyur nih Pak Ustadz. Dari ini bulan ini sekian, bulan ini sekian. Nah, apakah yang saya keluarkan itu harus yang dari bulan 10 sampai sekarang ini total keseluruhan atau hanya yang dari bulan 10 itu aja yang ketemu 1 tahun ini? Total seluruhnya, Pak. Total seluruhnya Pak Ustadz ya. Bila sampai nisab. Oh, bukan yang per bulannya Pak Ustadz ya. Bukan. 1 Oktober 2015 itu Bapak ketika nabung berapa angka nominalnya kalau boleh tahu? Saya jumlah pendapatan per bulan itu nggak tentu Pak Ustadz. Kadang 1 juta, kadang ya pokoknya nggak tentu. Enggak, yang 1 Oktober itu berapa? Saya udah lupa Pak Ustadz. Kalau tidak sampai 1 nisab tidak ada kewajiban hitungan zakat. Oh iya seperti itu. Jadi intinya keseluruhan Pak Ustadz ya. Iya. Dari total pendapatan selama 1 tahun itu bukan yang 1 bulannya aja. Jadi intinya selama 1 tahun itu. Begini Pak siapa namanya? Yudi. Pak Yudi. Awal Bapak Oktober dapat 50 juta. Nah, itu baru mulai hitung haul. Nanti 1 Oktober 2016 masih 50 juta atau di atas 50 juta baru dikeluarkan zakat. Kalau 1 Oktober baru ngumpul 30 juta belum nisab, belum menghitung haul zakat. Jelas Pak Yudi? Oh jelas Pak Ustadz. Allah Terima barik kasih atas jawabannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Idi di Jambi. Jadi dimulai perhitungannya ketika sudah mencapai nisab ya Pak Idi, dan demikian penjelasan dari Ustaz Barakallahu Fik. Kita berikan satu kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa? Ummu di mana? Dengan Reni di Cikampek. Ibu Reni di Cikampek, silahkan. Iya. Mau bertanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya ayah Ustaz. Saya anak satu-satunya dari ayah sama ibu saya gitu. Terus akhirnya ayah saya bercerai, terus dia menikah lagi, punya anak dari istri yang keduanya. Dan ayah saya itu punya harta banyak, tapi saya tidak terdaftar dalam warisan itu, Ustaz. Sementara saya anak sah dari pernikahan pertama dan nggak punya hak apa-apa gitu. Jadi saat ini ayah saya sudah berkeluarga lagi dan saya sempat dengar katanya sudah membagi warisan dan itu. Ayah sudah meninggal atau masih hidup Ibu? Masih hidup tapi masih sudah hidup, dibagi-bagi. tidak ada bagi warisannya. Oh gitu ya Ustaz ya. Iya. Tapi ayah sudah membagi-bagi gitu Ustaz. Pembagiannya batal.
Oh gitu. Kalau dia wafat dibagi lagi oleh Allah Jalla fi'ula dengan Enggak, hanya pewaris saya tadi. sekarang sudah dengar ayah sudah membagi semua hartanya ke anak-anaknya gitu. Tapi masih hidup beliau gitu. Tapi Kalau saya masih nggak hidup dapat dan apa-apa. betul dibagi sudah diserah terimakan atau belum? Sudah Sudah dibuatkan sertifikat. Iya, sudah dibagi-bagi semua, sudah dipecah-pecah semua, tapi Sudah dibuat sertifikat semuanya. iya, tapi saya nggak dapat apa-apa. Gitu. Dia bilang ke ayah apa boleh buat. Iya, Jadi- terima kasih Ustaz minta pandangannya gitu. Ini hibah yang merupakan jaur, hibah yang mengandung unsur kezaliman. Dan bukan dalam rangka ibu udahlah kalau ayah bagi begitu gimana lagi kan, bukan. Tetapi khawatir ayah Anda adalah termasuk orang yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nu'man ingin membagikan budak kepada salah seorang anaknya saja, yang lain tidak dibagikan, dan minta Rasulullah jadi saksi. Maka Rasulullah mengatakan, la ushidu ala jawr. Aku tidak mau menghadiri sebuah pemberian yang zalim. Ya, maka ingatkan orang tua bahwa ini berbahaya bagi dia di dunia dan di akhirat. Iya, Ustaz. Demikian Ibu. Iya, terima kasih Ustaz. Baik. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Riani di Cikampek. Semoga Allah memudahkan urusan Ibu. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan pesan singkat saja. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimanakah hukumnya seorang ibu atau nenek yang mendapatkan ahli waris? Bagaimana persentasenya dan keadaannya ketika nenek itu atau ibu itu masih mendapatkan ahli waris secara hukum? Pertanyaannya gimana? Baik, mungkin saya jelaskan ya, mudah-mudahan ini yang dimaksud ya. Bagaimanakah ibu atau nenek bisa mendapatkan harta waris? Bisa mendapatkan harta waris dari bapak atau ibu kami yang meninggal. Bapak dari ibu kami? Meninggal, dan kemudian apakah Yang meninggal siapa? salah satu mungkin dari orang tuanya, bapaknya atau ibunya, dan apakah nenek itu langsung Kalau si serta-merta ibunya mendapatkan meninggal, ahli waris? dapat waris. Neneknya. Neneknya. Iya. Ibu dari Yang meninggal. ibunya yang Iya. meninggal Nah, ini dapat. Allah yang membaginya. dan Dari umur. tidak ada penghalangnya saja di sini. Enggak ada, dapat, Baik. pasti dapat. Ya. Walaupun di sini disebutkan ada atau tidak adanya anak dari si mayit. Dapat, tetap Baik, dapat. insyaallah. Demikian bagi yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan yang berbeda. Saya memiliki rekening di bank konvensional. Bolehkah buka rekening di bank konvensional, Ustaz? Soalnya saya bekerja dan lewat transferan bank tersebut untuk memudahkan transaksi. Jazakallahu khair. Tidak boleh. Allah barik fiik. Karena di sini ada persyaratan riba di mana pemilik rekening akan diberikan bunga atau pertambahan dari pihak bank, dan kullu qardin jal naf'an fa huwa riba. Setiap pertambahan dari akad pinjaman adalah hukumnya riba. Baik, Ustaz. Ya, jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari seorang pertanyaan di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu Anda memiliki 3 anak perempuan, Ustaz, dan memiliki harta dan menghibahkannya kepada anak-anak masing-masing secara adil. Ya. Kemudian kakak telah menjual harta hibahnya, dan pernyataan ibu bahwa hibah berlaku sampai wafat. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Betul. Ibu tidak disyaratkan harus membagi sesuai dengan pembagian syar'i. Yang disyaratkan adalah bapak. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apabila anak berbeda keyakinan, bolehkah dikasih waris dan Apa apakah? yang disebut sebagai keyakinan? Lain agama, Nah, non-muslim, nah, tidak dapat waris. baik. Walaupun sepersentase sekecil apapun tidak mendapat Walau waris. sekecil apapun. Nah. Baik, kami angkat kembali. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Saiful di Bondowoso. Sebuah keluarga kaya tidak mempunyai anak kandung, hanya anak angkat. Apabila ayah anak tersebut meninggal, apakah hak warisnya
serta merta jatuh pada istri dan anak angkat tersebut. Anak angkat tidak dapat apapun juga. Istri dapat 1/8, sisanya diberikan ke Baitul Mal. Taib, jazakallah khair. 1/4 atau 1/8? Seperempat. Nah, karena tidak memiliki anak. Karena tidak memiliki anak. Jazakallah khair. Kemudian kami angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Ustaz, apakah dampaknya bagi dalam kehidupan seorang muslim dan terutama anak-anak yang telah mendapatkan harta warisan akan tapi dibagikan sama rata dan tidak memiliki kemauan untuk menerapkan syariat Islam dalam harta waris ini? Jazakallah khair. Dampaknya bagi yang mengambil lebih dari yang ditentukan oleh Allah, dia makan harta yang haram. Ya. Dan memakan harta haram sangat merusak jiwa, pikiran, dan membawa si pemakannya ke dalam neraka. Ma nabata min suhtin fannaru aula biha, kata Rasulullah. Setiap sel daging yang berasal dari makanan yang haram, maka jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Makassar. Bagaimana hukumnya suami istri pada waktu mereka menikah, si istri mempunyai harta bawaan dari suami pertama dan mempunyai anak dari suami pertama, dan suami kedua mempunyai anak dari istrinya yang lain? Apakah harta bawaan itu dibagi juga ke anak dari suami dari istri yang lain tersebut, Ustaz? Tidak sama sekali, dan Ustaz. Iya. Baik, jazakallah khair. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan bagi Anda yang bertanya. Ya, halo. Baik. Kita berikan 1 atau 2 pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini. Silakan di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ahlan. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Ama. Di mana Umu? Di Jakarta, Rawamangun. Baik, silakan Ibu di Jakarta. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika kebetulan kadarullah suami saya kan sudah meninggal Pak Ustadz. Nah, waktu itu sempat ketika saya belum mengenal sunnah, saya mengikuti seperti asuransi, kayak asuransi jiwa gitu Pak Ustadz. Yeah. Nah, setelah saya tahu sunnah, maka saya hentikan itu semua. Nah, saya udah bilang juga sama asuransinya bahwa saya tidak mau ikut dan saya tidak mau membayar. Saya minta dikembalikan uang pokok saya. Karena saya bilang saya mau syar'i. Nah, setelah itu, setelah beberapa lama kemudian, ketika suami saya meninggal, kira-kira setahun kemudian, ditransfer uang klaimnya itu Pak Ustadz. Nah, kira-kira apakah uang itu halal buat saya atau harus saya apain ya Pak Ustadz? Ibu secara materi mampu sekarang? Insya Allah Pak Ustadz. Kalau mampu jangan diterima, kecuali sebesar premi sudah dibayar oleh suami. Rahimahullah. Ambil berapa premi sudah dibayar suami, itu uang suami. Umpamanya premi sudah dibayar sekitar 15 juta. Ini ambil dan merupakan waris. Sisanya yang diterima dari asuransi umpamanya ada sekitar 40 juta. Nah, atau 45 juta. Sisanya ini adalah uang haram. Karena ibu mampu, tidak halal bagi yang mampu, berikan kepada fakir miskin. Oh, oke. Kalau saya yang bantuin keluarga saya yang susah gitu bisa ya Pak Ustadz ya? Keluarga yang susah? Yang susah, boleh. Misalnya yang memang fakir miskin dia kan ya? Boleh. Boleh, Om. Ya udah, itu aja Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Baik, jazakillah khair Ummu di Rawamangun, dan barakallahu fiik, semoga Allah mudahkan. Ini juga merupakan pertanyaan terakhir kami sepertinya di kesempatan pagi ini, dan insyaallah akan kita angkat kembali beberapa pertanyaan yang masuk pesan singkat pada pertemuan yang akan datang. Sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya, semoga apa yang kita jelaskan tadi bermanfaat bagi kaum muslimin dalam pembagian harta pusaka mereka yang merujuk kepada kitabullah langsung. Ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Irwandi Tirmizi hafizahullah taala yang telah memberikan waktunya di kesempatan pagi ini dalam pembahasan
salah satu fikih praktis dari mazhab Syafi'i, pembahasan kitab Al-Ghaya wa Taqrib dalam pembahasan bab faraid atau waris. Kita akan sambung kembali insyaallah pembacaan kitab ini dan penjelasan dari pembahasan ini di kesempatan pekan yang akan datang. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khair. Kami juga sampaikan kepada seluruh kaum muslimin yang sedang dalam perjalanan, semoga Allah memudahkan urusan dan pekerjaan Anda di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.